Selanjutnya acara yang ketiga yakni ceramah agama yang dibawakan langsung oleh guru kita Ustaz Ahmad Badri Al-Hashimi SPD MPD dan Ananda Masyidah Putri Nasro. Kepadanya tafadhal masykurun wa majrur. Nanti kalau saya suruh baca ayat dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib, dan insyaallah akan dilanjutkan dengan salat isya secara berjamaah. Bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dengan melaksanakan kewajiban kita yakni salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian Islami. Dan bersyukur pula kita bisa mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang luar biasa yang dibawakan oleh Ananda Masyidah, yang biasanya kita cuma melihat di televisi, tapi luar biasa. Saya pun terharu mendengarkan apa yang dibacakan oleh Ananda tadi. Di dalam ayat tadi Ananda Masyidah membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah, asra yang memperjalankan. Jadi kalau yang pernah belajar ilmu sharaf, di situ bukan saraf yang ditulis, tapi as-saraf. Kalau saraf itu berarti berjalan. Kalau ada alifnya as-saraf berarti memperjalankan. Makanya orang yang menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW gila pada saat itu Abu Jahal. Karena dia menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW ini dia berjalan, padahal di situ jelas as-saraf memperjalankan. Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad diperjalankan oleh Allah. Lailan di sini akhirat itu diartikan oleh para ulama hanya sebagian malam saja diperjalankan Nabi Muhammad SAW. Nah, inti daripada pembahasan ini, kalau kita mau pikir-pikir perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina itu, kan tujuannya Nabi hanya mau terima perintah sholat. Kalau dipikir, kenapa tidak langsung saja dari Masjidil Haram, langsung naik saja ke Sidratul Muntaha? Kalau memang sholat saja yang mau diterima, kenapa mesti lagi harus melalui langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh? Ternyata jawabannya ada di sampingnya ayat tadi. Linuriyahu min ayatina. Kenapa Nabi Muhammad SAW perlu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai seterusnya? Linuriyahu min ayatina, agar kami ingin memperlihatkan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan kami. Apa tanda-tanda? Apa tanda-tanda kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW? Saya tak usah terlalu panjang cerita ini karena secara kalau dicerita itu sampai tidak cukup kalau hanya 20 menit, itu panjang. Ini singkat saja, intisarinya saja yang kita kutip. Begitu Nabi SAW sudah
Masjid Aqsa di Palestina. Lalu kemudian dengan izin Allah dia diizinkan Mi'raj. Jadi biasa Isra wal Mi'raj. Kalau Isra itu perjalanan horizontal, kalau Mi'raj itu perjalanan vertikal. Jadi ada yang begini, ada yang begini. Jadi Isra itu perjalanan horizontal, Mi'raj itu perjalanan vertikal. Tangga, kan Mi'raj itu tangga. Begitu naik dari 1, 2, 3, 4, 5. Di perjalanan itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh malaikat Jibril berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah. Nabi Muhammad SAW ketika dia balik ke kiri, dia melihat banyak penghuni neraka. Ketika balik di kanan, dia melihat banyak penghuni surga. Apa yang disaksikan Nabi Muhammad SAW ketika balik ke kanan? Nabi Muhammad SAW melihat ada seorang yang berkebun. Setiap kali dia menanam, tidak lama tumbuh lagi cepat. Begitu dia menanam tumbuh, begitu dia menanam tumbuh. Dan ketika tumbuh, dipetik hasilnya, langsung lagi tumbuh biji-biji yang baru. Nabi bertanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, siapa mereka itu? Madhabaullah, siapa mereka itu? Apa jawabannya malaikat Jibril? Itulah mereka semasa hidupnya di dunia tidak takut kekurangan hartanya, tidak takut kehabisan uang, karena mereka suka berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah sekarang Bapak Ibu, ini kan kita di dunia ini banyak lahan. Ada lahan berupa pondok pesantren, ada lahan berupa yayasan seperti ini, dari Yayasan Ilmu Quran ini. Nah, ini luar biasa program ini, lahan semua. Ada yayasan lahan panti asuhan, ada lahan rumah Quran, ini lahan. Ya. Tidak usah kita bicara lahan yang seperti itu, yang kecil-kecil mau saja. Kadang itu kota amal kalau lewat, kadang kan dilupa. Ya. Tapi yang namanya manusiawi, padahal itu lahan juga sebenarnya. Ya. Makanya sering saya sampaikan begini. Di dalam Al-Quran itu ada ancaman bagi orang-orang sekte. Ya. Ada ancaman bagi orang yang sekte atau kikir. Bisa mungkin bacakan ayatnya, Anda masukkan surat Tawbah ayat 3 bisa. Bisa. Satu ayat saja. Nah ini coba kita dengarkan ayat tentang orang-orang sekte berpikir. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما Ini ayat Pak, ayat singgungan terhadap orang-orang kikir. Apa artinya tadi? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Di akhirat nanti yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Orang kikir itu ditenggelamkan atau dicelupkan seluruh harta bendanya, emasnya, anting-antingnya, gelatnya, pokoknya apa yang dia tahan, yang mestinya keluar tapi tidak keluar, dipanaskan di dalam panasnya api neraka. Fatukwa biha jibahu, ditempelkan di dahinya. Ini setelah ditempelkan di dahinya, wajubuhu, dibakar lampunya, wazuburuhu, disetrika punggungnya. Coba. Lalu Allah bilang, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah harta yang musibah simpan dulu. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasakan memang ini karena dulunya itu termasuk orang-orang kikir.
lahir dari agama Islam tapi suka meninggalkan sholat lima waktunya. Oleh karena itu, singkat cerita, Nabi berjalan diantar oleh malaikat Jibril sampai ke langit ketujuh. Malaikat Jibril berkata, sendiri lagi ke Sidratul Muntaha. Abu Mustafa, kata Nabi, kenapa tidak mau temani saya Jibril? Kata malaikat Jibril, kalau saya sampai di atas itu akan hancur badan saya, tidak sama dengan nur saya, tidak sama dengan nur wahai Muhammad. Sendiri lagi Muhammad melejit ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Disapa oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab oleh Nabi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang kita baca setiap kali tahiyat awal dan tahiyat terakhir, maka itu harus pelan-pelan, bacanya harus perlahan. Jadi kita berdialog dengan Allah itu tidak boleh terlalu cepat. Usahakan nikmati dialog di dalam sholat itu. Ibaratnya kita berdialog dengan Allah, maka nikmatilah dialog itu dengan indah dan kita nikmati. Barangkali kesimpulan yang bisa kita petik dari peristiwa singkat di Isra Mi'raj ini, yang pertama, perjalanan Muhammad SAW adalah perjalanan spektakuler, tidak bisa diterima dengan akal, cukup diimani saja, karena itu urusannya Allah. Yang kedua, perjuangan dari Muhammad SAW menerima